Bener juga, ini bukan barang-barang lama. Sisa-sisa makanan pun masih belum membusuk. Terus mereka pada halo sobat semua, kemarin di gerbong 13 itu sempat tersambung ya di part 1. Nah, di video kali ini bakal gue lanjutin di gerbong 13 part 2. Jangan lupa simak sampai selesai ya. Kasdi mengangguk, sepertinya ia sangat sadar dengan hal itu. Hampir seluruh lantai gerbong ini basah dengan air hujan yang masuk lewat jendela. Angin yang berhembus juga menimbulkan suara-suara aneh. "Nok, lihat ini," ucap Kasdi menunjukkan benda yang terdapat di kursi. Tas, bungkus makanan, plastik berisi barang-barang, jaket, benda-benda itu tertinggal dalam kondisi basah di kursi-kursi gerbong ini. "Maksudmu gimana, Di?" tanyaku. "Bukannya ini artinya tadi ada orang yang menempati gerbong ini?" ucap Kasdi. Bener juga, ini bukan barang-barang lama. Sisa-sisa makanan pun masih belum membusuk. Terus mereka pada kemana? tanyaku. "Kamu udah tahu kan aku bakal jawab apa?" "Iya sih, tapi siapa tahu kamu punya pemikiran lain." Kasdi menghela nafas. Sepertinya bukan tidak punya firasat. Kasdi hanya berharap firasatnya salah. Sambil berhati-hati kami berjalan melewati gerbong ini. Selama berjalan, sepertinya aku sedikit membaca firasat Kasdi. "Orang-orang yang berada di gerbong ini sepertinya pergi dengan terburu-buru ya?" tanyaku. "Nah, itu kamu tahu. Jangan bilang alasan semua jendela ini terbuka karena orang-orang itu pergi melalui jendela, Di." Saat menyadari hal itu, seketika aku merasa gerbong ini berbahaya. Pasti ada sesuatu yang membuat orang-orang itu nekat melakukan hal itu, ucap Kasdi sambil berhati-hati. Aku tidak habis pikir apa yang bisa membuat hal itu terjadi. Sembari memikirkan hal itu, aku merasakan hal yang aneh. Entah mengapa tiba-tiba kepalaku terasa sakit. Aku memperhatikan Kusno. Ia juga memenggangi kepalanya. Apa dia merasakan hal yang sama? "Kepalaku, Di, tiba-tiba sakit," ucapku. "Iya, Nok, tadi aku kira cuma sakit kepala biasa. Kenapa sekarang tambah sakit?" balas Kasdi heran. "Aku hampir saja terjatuh di tempat ini." Kasdi mencoba menolongku untuk terbangun. Namun seketika aku melihat hal yang aneh di sekitarku. "Di, kok kita ada di kuburan, Di?" ucapku seketika semua apa yang kulihat berubah menjadi kuburan. "Kuburan? Kuburan apa, Nok? Kita di kereta," jelas Kasdi. "Tapi, Di," kali ini Kasdi tidak menjawab panggilanku. Sebaliknya, ia kini terlihat ketakutan dan menjauh dariku. "Pergi, setan busuk, pergi!" teriak Kasdi mencoba mengusirku. Setan? Apa maksud Kasdi? Entah apa yang terjadi pada kami berdua. Berbagai hal mengerikan terpampang di hadapan kami. Berkali-kali Kasdi mencoba memukuliku. Aku mencoba untuk kabur, tapi selalu ada kuburan mengerikan yang menghadangku. Kasdi semakin menggila. Ia melompat-lompat, menjambak rambutnya hingga sesekali mencakari dirinya sendiri. "Aku setan busuk, aku setan busuk, aku harus mati." Mendengar ucapan itu, aku segera berlari menangkap Kasdi dan menahan gerakannya. "Kasdi, sadar Kasdi!"
Seketika aku mulai mengerti alasan orang-orang ini nekat melompat dari kereta. Ini halusinasi, Di, sadar. Walaupun berucap seperti itu, sebenarnya aku masih belum sadar dari penglihatan kuburan di sekitarku. Setidaknya aku tidak seperti Kasdi. Aku menahan tubuhnya dan menyeretnya dengan paksa. Ia terus berontak, namun aku tidak akan melepaskannya. Sebagian tubuh Kasdi sudah berdarah dengan cakarannya sendiri. Tak hanya itu, saat ini sepertinya Kasdi mencoba mencongkel bola matanya sendiri. Di eling, Di. Kondisinya semakin gawat. Aku harus menghentikannya sebelum terlambat. Beruntung, usahaku membuahkan hasil. Akhirnya aku menyeret tubuhnya hingga pintu dengan segera aku membuka pintu itu dan membawanya keluar. Di, sudah, Di, tarik napas, teriakku padanya. Perlahan ilusi yang melingkupi diriku mulai memudar, namun aku terus memegangi Kasdi. Salah sedikit saja ia bisa terjatuh. Cukup lama Kasdi mengamuk, tapi akhirnya lambat laun pun ia berhenti. Wajahnya terlihat bingung dengan apa yang terjadi padanya. Di, udah sadar? Tanyaku. Aku kenapa, No? Kasdi bingung. Kamu kesurupan. Bukan, kita berhalusinasi, jelas. Kasdi pun mencoba mencerna apa yang terjadi. Lambat laun ia merasakan sakit dari bekas cakarannya di tubuhnya. Cukup lama kami menunggu di sambungan gerbong itu. Tak peduli seberapa angin dingin yang menerpa kami dan hujan yang mengguyur kami. Untuk kami saat ini, kedua hal itu tidak lebih buruk dari kejadian yang kita alami tadi. Kereta ini sepanjang apa sih, No? Tanya Kasdi. Aku nggak tahu, Di. Nggak sempet menghitung tadi. Kalau gerbong-gerbong berikutnya seperti tadi, sepertinya aku nggak kuat, ucap Kasdi. Ia mengusap matanya, entah itu air mata atau hujan yang membasahi wajahnya. Tenang, Di, tenang. Kita hadepin ini bareng-bareng, ucapku. Di hadapan kami sudah terpampang pintu gerbong berikutnya. Kami belum siap untuk menghadapinya, tapi cepat atau lambat kami pasti harus membuka pintu gerbong itu. Butuh waktu beberapa menit hingga Kasdi mulai bisa berdiri dengan tenang. Sepertinya tetesan air hujan dan angin yang kencang juga membuatnya tidak betah di sambungan gerbong ini. Kira-kira apa yang ada di gerbong itu ya, No? Tanya Kasdi. Nggak tahu, Di, tapi kita harus cepat-cepat menemui siapapun petugas atau masinis yang ada di depan, balasku. Kasdi mengatur napas. Ia menatap tajam pintu gerbong di depan, mempersiapkan mentalnya. Pokoknya begitu kita buka pintu itu, kita langsung lari secepat mungkin. Apapun yang ada di sana, kita pura-pura tidak melihat saja, perintah Kasdi. Aku setuju dengannya. Kita tidak perlu tahu ada apa yang di gerbong setelah ini sampai kita menemui manusia siapapun. 1, 2, 3. Aku membuka pintu sementara Kasdi berlari duluan. Aku segera menyusul mengikutinya. Brak! Seketika Kasdi menabrak sebuah tembok yang membuatku juga terjatuh menabraknya. Aduh, asem. Oh, Foiki, ucap Kasdi. Gimana, Tok? Malah nabrak, balasku. Kasdi meraba-raba tembok di depannya. Ia pun menemukan jalan dari sisi sebelahnya. Asem, gerbong makan, No. Penyok hidungku. Aku menepuk dahiku. Kami sama sekali tidak menyangka akan ada gerbong berikutnya adalah gerbong makan. Ya udah, hati-hati, nggak usah peduliin apapun, ucap. Kasdi setuju. Dalam kegelapan kami berusaha mencari jalan untuk kelekas meninggalkan gerbong ini. Ada makanan nggak ya? Tanya Kasdi tiba-tiba. Lapar kamu? Jangan aneh-aneh, ini kereta nggak beres, balasku. Kami berjalan melalui beberapa meja dan kursi yang berhadap-hadapan. Sebenarnya kami merasa tidak ada hal aneh di tempat ini.
Namun kami melihat segelas kopi yang masih panas tersaji di salah satu meja. "Kopi no, masih panas," ucap Kasdi. "Berarti tadi ada orang di sini," balasku. Kasdi mengangguk. Kami pun merubah rencana kami dan mencari orang tersebut. "Permisi, Mas, Mbak, siapapun ada orang di sini." Kami mencari perlahan ke setiap meja dan bangku di bawahnya, namun tidak ada petunjuk apapun. Tidak menyerah, aku melompat ke dalam meja bar, tempat pembatas petugas restorasi dengan penumpang. Aku mengecek ke kolong meja hingga rak yang ada di dalamnya. Awalnya aku pikir tidak akan menemukan apa-apa, tapi saat sampai di lemari penyimpanan belakang, tiba-tiba terdengar suara ketukan yang sepertinya tidak disengaja. Aku membuka lemari itu dan benar saja ada seseorang di sana. "Di sini, Di, ada orang. Di sini, Di, ada orang." Kasdi segera melompati meja dan menghampiriku. "Dia masih hidup, no?" tanya Kasdi. Aku mencoba mendekatinya dan beberapa kali menggoyangkan tubuhnya. Mas, bangun Mas," ucapku. Aku memeriksa masih ada napas di tubuh orang itu dan mencoba membangunkannya lagi. "Permisi Mas, bangun." Dengan perlahan, tiba-tiba orang itu membuka mata dan mencoba mengenali kami. Siapa kalian? Kenapa kalian bisa ada di sini?" tanya orang itu. Aku dan Kasdi saling menatap. Kami sedikit bernapas lega ketika tahu masih ada satu manusia lagi di kereta ini. "Masnya petugas kan? Tolong Mas, kita mau pergi dari kereta ini." "Ini bukan kereta biasa kan?" Kasdi langsung bertanya secara frontal. Orang itu mencoba berdiri dan mendekati kami, namun sepertinya ia gagal. Wajahnya terlihat frustasi seolah sudah tahu kondisinya. "Kalian seharusnya tidak ada di kereta ini," ujar orang itu. "Iya Mas, makanya kita ingin pergi." "Terlambat. Kereta ini hanya berhenti di satu stasiun tua. Setelahnya kereta ini akan berjalan terus melalui jalur khusus," ucap orang itu. "Jalur khusus? Maksud Masnya? Harusnya kalian sudah tahu kan apa yang dibawa kereta ini?" Petugas itu memandang mata kami memastikan. "Iya Mas," jawabku sambil menelan ludah. "Mayat-mayat itu," pasti memperjelas. Petugas itu pun mengangguk. "Itu mayat apa Mas?" tanyaku. "Harusnya kalian sudah tahu tentang kereta ini. Kereta yang memang dikhususkan untuk mengangkut tumbal untuk proyek raksasa," jelas petugas itu. Walaupun sudah menduga, aku dan Kasdi tetap saja merinding saat mendengar pembenaran dari petugas itu. "Gila, sebanyak itu mayatnya?" tanya Kasdi.